iblis alaihi la'natullah, syaitanur rajim, berusaha untuk memalingkan manusia dengan upaya apapun. Karena itu disebutkan di salah satu kisah yang unik, kisah yang aneh tetapi nyata, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwasanya ini salah satu bentuk permainan syaitan kepada manusia. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan, dahulu, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ada seseorang yang setiap harinya dia belajar. Setiap hari dia belajar bersama syekh. Terlebih sore hari pelajaran itu dimulai, dia hadir. Kurang lebih seperti inilah. Setiap hari dia belajar bersama syekh, dan dia santri yang rajin, pelajar yang rajin, jamaah yang rajin. Kemudian syekh melihat si fulan ini sudah tidak hadir lagi. Hari pertama enggak hadir, hari berikutnya enggak hadir. Dan seorang guru yang perhatian, dia biasanya menanyakan, kok si fulan enggak hadir ya? Kok si fulana enggak hadir ya? Nah, dalam kasus ini, kenapa si fulan tidak hadir? Apakah dia sakit? Disebutkan oleh teman-temannya, tidak wahai syekh, si fulan sehat, dia ada di rumah. Maka syekhnya aneh. Makanya syekhnya mengunjungi ke rumahnya, datang, dibukakan pintu, kemudian mereka berbicara. Ditanyakan oleh syekhnya, kenapa engkau tidak hadir lagi? Dia mengatakan, wahai syekh, saya nuntut ilmu itu ingin masuk surga, tetapi saya sekarang itu setiap hari ke surga. Jadi saya rasa tidak perlu lagi saya menuntut ilmu. Syekhnya mengatakan, ajib, aneh sekali. Setiap hari engkau ke surga, kok bisa? Kata santrinya ini, iya wahai syekh, setiap sebelum matahari terbit, setiap sebelum matahari tenggelam di petang hari, atau setelah matahari tenggelam, yang jelas di petang hari, datang malaikat membawaku ke surga, membawaku ke surga. Dan setiap sebelum waktu fajar, dia kembalikan aku ke rumah. Kata syekh, kalau gitu hari ini aku nggak ngajar, hari ini aku mau ikut ke surga. Akhirnya ditunggulah waktu penjemputan tersebut. Akhirnya datang orang yang biasa menjemput santri ini, yang biasa membawanya, atau malaikat yang biasa menjemput santri ini ke surga. Kata santri ini ketika ingin diajak ke surga, ini guru saya mau ikut masuk surga. Kata orang ini, tidak masalah. Akhirnya mereka dibawa ke surga. Di situ mereka melihat sungai-sungai, di situ mereka melihat pepohonan, melihat burung-burung dan keindahan-keindahan. Sampai sebelum waktu fajar, malaikat tadi yang membawa mereka ke surga bilang, ayo kita pulang. Akhirnya si santri ini udah siap-siap mau pulang. Kata gurunya, udah jangan pulang, kita di surga loh, ngapain pulang? Kita di surga, sudah enak-enak di surga, ngapain harus pulang? Akhirnya dipaksa, kita pulang, ini waktunya pulang, kata malaikat tadi itu. Akhirnya setelah komunikasi, akhirnya muridnya ikut syekhnya, iya kami nggak mau pulang. Akhirnya malaikatnya marah, akhirnya malaikatnya pulang sendiri. Ternyata setelah azan subuh, ternyata mereka tempatnya di mana? Di tempat pembuangan sampah di kota Baghdad. Subhanallah. Makanya syekhnya katakan kepada santrinya ini, itu adalah syaitan yang mempermainkan dirimu. Subhanallah. Segitunya jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah sendiri punya kisah. Kalau kita lihat sejarah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, itu beliau dipenjara oleh salah seorang pemerintah di zaman beliau. Dipenjara karena tuduhan orang-orang yang benci kepada beliau. Di saat beliau dipenjara, di waktu yang sama terdengar kabar dari banyak orang bahwasanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah sedang mengajar di sebuah masjid di kampung ini. Dan berita itu sampai kepada seorang raja, kepada raja ini. Dia berpikir mungkin ada pegawaiku yang berkhianat, sehingga dilepaskannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Akhirnya raja ini datang ke penjara,
dia dapatkan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada. Maka ditanya, apakah engkau kemarin mengajar? Tidak, aku di sini. Apakah kemarin engkau keluar? Tidak, aku di sini. Kau memenjarakan aku di sini. Tapi manusia bilang bahwasanya engkau kemarin mengajar, bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengajar di masjid ini, di kampung ini. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Itu mungkin jin yang dulu hadir di majelisku, kemudian dia paham, kemudian dia menyerupakan dirinya seperti diriku dan mengajar manusia. Kata Syekhul Islam, mungkin itu jin. Kata raja ini, kenapa engkau katakan bukan malaikat saja? Kan dia ngajar, kan dia ngajarkan manusia, kenapa tidak disebut malaikat? Kata Syekhul Islam, malaikat tidak mungkin berbohong. Subhanallah. Segitunya jin atau syaitan berusaha untuk mempermainkan manusia.